Hai guys, balik lagi di vlog Acakadul gue, si Fernando Nicodemus, dan sama teman gue. Rakatalah. Kali ini gue nggak tahu ya bilang vlognya ini dibilang vlog atau enggak, tapi emang agak randomly sih. Soalnya ini kayaknya menurut gue kayak agak sedikit ngedukasi, dan di saat ini gue juga kayak pengen mengintroduce tentang penganalisisan laporan keuangan. Nah, salah satunya gue tuh rencana bakal nganalisis laporan keuangan mengenai Mayora itu sendiri. Dan gue mau nanya deh, Rafa, kira-kira menurut lo itu Mayora kan udah kayak booming banget nih, booming banget gitu kan. Di mana-mana di supermarket ada produk Mayora, di mana-mana juga ada Mayora. Nah, kalau menurut lo PT Mayora itu gimana sih? Eh, Menurut gua pribadi sih, PT Mayora itu kan salah satu perusahaan TBK yang bergerak di bidang makanan. Sekilas info aja dari aku, PT Mayora Indah TBK Perseroan ini kan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama. Nah, lokasinya itu tuh di daerah Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagai salah satu fast moving customer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan yang berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, sehingga para konsumen sangat mempercayai Mayora sebagai salah satu produk makanan yang terbaik. Hmm, yang kamu tahu itu tentang apa aja sih produk-produk Mayora itu loh. Kayak aku kan tahu tuh kayak biskuit apa sih namanya yang kayak Roma kelapa, terus kayak super keju atau apa bener gak sih? Kira-kira kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau kamu Terus terus ada produk apa lagi? Aku lupa. ada lagi loh, tidak hanya aroma dan super keju saja, Nando. Ada permen Kopiko yang sering kita makan. Hmm. Terus tidak hanya itu aja, ada Royal, wafer Royal, terus ada Astor, ada permen Kiss, dan ada pun juga kopi Torabika. Itu termasuk salah satu produk dari PT Mayora, Nando. Oh, gila. Berarti kira-kira berarti ininya banyak banget ya. Berarti produk yang dia produksi ini di PT Mayora ini. Betul. Nah, gue tuh kayak jadi penasaran gitu loh, gue jadi penasaran, kepo banget, berarti dia dia tuh perusahaannya kan menghasilkan profit dong, pasti kan profit banget kan, apalagi banyak produknya. Nah, kira-kira lo penasaran nggak sih untuk mencari tahu profit laporan-laporan keuangan mereka itu kayak gimana? Wah, sepertinya penasaran nih aku, Nando, untuk mengetahui profit perusahaan PT Mayora tersebut. Karena kan PT Mayora tersebut kan salah satu produk makanan yang terbaik ya di Indonesia dan juga produk lokal Indonesia juga gitu. Jadi mungkin profitnya mungkin cukup besar sehingga aku sendiri penasaran deh dengan profitnya dari PT Mayora tersebut. Oke, kalau gitu biar nggak penasaran, kita intip dulu yuk laporan ininya. Tapi kita disarankan kalau mau disarankan buat kita nyari laporan keuangan nih, aku kasih tahu nih rekomen dari kamu kalau kamu pengen tahu tentang profitnya atau apa, kamu tinggal cari website resminya Bursa Efek Indonesia atau IDX. Nah, dari sini kamu bisa tahu mau nyari perusahaan apa nih. Contohnya kan kita mau Hmm. nyari Mayora nih, ya kan? Nah, kita cari periode tahun 2019 tahunan. Karena apa? Kalau triwulan itu kan dia tuh kayak 3 bulan sekali di include-nya gitu. Triwulan 2 itu bulan 4 sampai 4 bulan sekali, sorry.
4 bulan sekali, jadi lebih baik tahunan aja biar kita bisa tahu laporan keuangannya seperti apa sih. Kita buka dulu ya. Oke, Nando. Nah, dari sini udah ketahuan ada di sini. Oh, penasaran. Nah, pasti Wah, ternyata lengkap juga ya. Ada hasil laporannya terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga ya ternyata. iya dong. Nah, kita kan pengen tahu nih dari segi laporan keuangannya dan apa. Nih, ini laporan keuangannya. Kan ada aset, ada liabilities, sama ekuitas kan. Ekuitas itu di bawah. Dan juga ada laporan laba rugi. Nah, kita tuh gimana ya, kalau cuma lihat laporan keuangan mah biasa nggak sih kalau nggak ada experience apapun gitu. Gimana Iya, betul, kita Nando. nyari rasio aja kali ya, satu per satu. Kita Boleh, perbandingan, Nando. boleh kali ya. Nanti Boleh. kita saling Eh, input laporannya kali ya. iya. Jadi Nah, kita supaya lebih mengetahui secara rincinya ya, Nando. yoi. Nah, bis itu kita coba buka laporan keuangannya. Ini sebelumnya aku udah coba-coba kerjain, tapi aku mau coba share ke teman-teman, ini dapatnya ini dari mana, ininya dari mana. Bisa ke atas ya. Ini nih, 2019, 2018. Gue pause. Bentar. Stop share. Nah, ini kan aku coba kasih analisis laporan keuangannya nih kan. Nah, yang kamu tahu tentang, kamu pasti tahu dong tentang analisis rasio itu apa aja, itu gimana kan? Tahu dong. Nah, aku mau nanya deh, kalau misalnya analisis rasio itu yang kamu ketahui itu ada berapa sih? Ada 4, Nando. Oh, salah satunya Yaitu apa aja? rasio analisis itu ada 4, terdiri dari liquidity ratio, Hmm. kedua activity ratio, ketiga profitability ratio, dan yang terakhir yaitu solvency ratio, Nando. Nah, kayak gini kan, guys. Betul sekali. Ini perlu dilihat juga nih sama teman-teman. Nanti ini dapat dari mana. Nah, habis itu coba ya, aku coba jelasin dulu ya. Tapi Raka coba koreksi benar atau salahnya. Nah, pertama gue mau bahas dulu nih rasio analisis mengenai liquidity ratio. Nah, kalau yang gue dapat ini, kalau liquidity ratio itu ada net working capital, ada current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio, dan cash turnover kan. Nah, Betul. terus apa ya, kalau gunanya liquidity ratio itu sendiri, dia tuh apa ya, dia tuh kayak mengukur kemampuan ini loh, apa namanya, jangka pendek perusahaan untuk dapat membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, dan kebutuhan uang tunainya bisa-bisa nggak terduga, jadi bisa tentatif gitu loh. Itu sih. Nah, pertama kita cari dulu rumusnya ini. Nah, ini kan karena berhubung ada laporan keuangan di BI, berarti kita bahas dari segi teknisi rumusnya aja ya. Oke. Nah, ini kan pertama kita nyari networking capital-nya itu sendiri, gimana kan. Networking capital-nya itu sendiri, rumusnya itu kan current asset dikurang sama current liabilities, atau bisa disebut aset lancar dikurang utang lancar. Nih, bisa dilihat di sini. Nih, angka-angkanya ini dapat dari mana semua? Nih, coba aku kasih tahu sedikit deh. Didapat dari sini, laporan keuangan. Nih, 12 triliun sih, ini banyak banget, emang nggak ngerti lagi. 12 triliun baru dikurang sama utang lancar. Utang lancarnya itu dari mana ya? Utang lancarnya itu dari sini.
di atas guys, sorry. Nih, 3 triliun 726. Nah, habis itu kan kita ketemukan segini harganya. Nah, habis itu kita ke current ratio. Nah, current rasionya itu sendiri, dia tuh fungsinya itu ini loh, untuk kayak gimana sih nih perusahaan supaya bisa melunasi hutang-hutangnya dengan aset lancar yang dimiliki. Jadi ibaratnya bisa bisa mengetahui berbanding berapa apa aset lancarnya lebih tinggi atau kayak gimana gitu kan. Karena kalau current rasio itu sendiri kan dia lebih bisa dibilang lebih tinggi. Maksudnya semakin tinggi semakin bagus kinerja perusahaannya kayak gitu loh. Nah, kita lihat di sini kalau current rasionya itu dapat 12647,872 dibagi sama 4 triliun ini nih. Total asetnya, total aset lancar. Ini dibagi sama utang lancar. Nah, sama tadi angkanya seperti tadi, soalnya tapi dibagi. Itu sih. Nah, habis itu kalau rumusnya bisa dibilang kalau current ratio ini dia apa ya? Sangat bagus sekali perusahaannya berarti di tahun itu. Itu sih, maksudnya tidak ngalamin kerugian yang inilah, maksudnya pas lah gitu, berbanding bisa menutupi hutang-hutang yang mereka miliki gitu. Nah, terus ada quick ratio. Nah, quick ratio ini gunanya untuk menghitung aset di luar persediaan. Misalnya kayak maksudnya dia tuh kayak semua aset-aset itu kan banyak ya, aset lancar kayak kas, piutang, kayak asuransi dibayar di muka atau juga inventor persediaan dan juga sewa dibayar di muka, semuanya masuk ke dalam aset lancar atau current asset. Nah, dari sini bisa didapat ini loh, semuanya dimasukkan aset lancarnya tapi dia dikurang. Tapi persediaannya nggak ikut. Nah, nih aku kasih tahu. Ini kan total aset lancarnya. Total aset lancarnya itu sendiri 12 miliar dikurang sama persediaan. Nah, persediaannya itu dari mana? Kamu ambil yang ini. Tuh, 2 miliarnya itu. Tinggal kamu kurangkan, baru dibagi sama total utang lancar. Nah, dari sini kita bisa menilai. Nilainya itu 1,95. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa nilai ini juga bisa gue agak terbata-bata, maklumlah agak gimana kan. Bisa dibilang ini memiliki likuiditas yang baik perusahaannya gitu. Nah, ini ada cash ratio. Kalau cash ratio ini dia itu agak sedikit beda tapi masih dalam aset. Karena kan rata-rata semua liquidity itu kan berbanding aset dengan utang kan. Nah, dia itu kas rasionya itu kita cari dulu nih perbandingan antara kas dengan hutang. Kalau tadi kan kita bahasnya tentang aset, semua tentang aset gitu kan. Nah, ini cuman dikasih kasnya doang karena kas rasio itu rumusnya kas dibagi sama utang lancar. Nah, kita kasnya apa ya? Kasnya kita cari dulu. Nah, kasnya ini kita pakai yang ini. 100 dibagi ini. Dibagi sama utang lancar. Sorry guys, tadi agak kebalik. Tapi udah benar kok ini ituan hasil datanya. Gue agak kebalik dari sini. Pakai yang ini datanya ya guys, 2018 bukan 2019. Sorry. Kalau boleh tahu kenapa ya, Nando? Apa? Karena tadi Kenapa? gue agak kebalik sih. Ini soalnya tadi di sini gue 2018 gue bikin, tapi udah bener kok persamaan datanya. Pakai yang ini ya, lihat tahunnya jangan kayak gue teledor. Make me happy, bawa happy aja. Oke, pokoknya gitu. Ini pakai yang ini, terus dibagi sama.
Nah, kebetulan kan ini cash sama cash equivalent-nya kan disatuin. Tapi kalau misalnya nanti seandainya cash equivalent dari bermacam-macam, jangan lupa ditambahin ya guys. Baru dibagi sama utang lancar. Utang lancarnya itu dari mana ya? Utang lancarnya dari sini. Utang jangka pendek. Nah, kalau cash turnover-nya itu apa ya? Ini dia intinya cash ratio ini dia tuh untuk hitung waktu terjadinya krisis ekonomi sih. Rasionya berapa kayak gitu. Nah, habis itu kita cari cash turnover. Nah, cash turnover ini dia tuh kayak perputaran kas. Perputaran kasnya itu gimana cara carinya? Nah, ini agak sedikit berbeda. Berbeda sekali. Karena apa? Dia ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan. Kayak pengen tahu sih di berapa kali pembayaran sih gitu loh. Perputaran kasnya berapa sih gitu. Nah, ini cara dapatnya gimana? Rumusnya dicari net sales dibagi net working capital gitu. Salesnya nih kamu dapat dari laporan laba rugi ya. Oke. Gila lu. Net salesnya ini 25 triliun. Enggak, 24 triliun, sorry. Gue salah lihat. 24 triliun dibagi sama total hutang lancar. Total hutang lancarnya pakai yang ini. Gitu. Itu sih. Nah, untuk rumusnya sih tinggal ntar gue tampilin di deskriptif di kali ya, biar gampang gitu kan. Nah, ini tinggal dibagi-bagiin aja. Ini tinggal dibagi, pasti net sales-nya tadi dibagi sama networking capital-nya. Networking capital-nya tadi kan udah diketahui berapa kan. Ini 7 miliar gitu. Itu sih, sorry agak kebalik ya. Tapi benar kok rumusnya. Nah, ini 2019, 2000, apa itu sama semua. Jadi, yang bisa gue tangkap mengenai hal ini, kalau untuk dari segi perumusannya itu, kalau gue sih lebih prefer ke sini ya, karena apa? Oke. 2019 ini kayak profitnya cukup besar sih, gitu loh. Coba dari ini aja, apa total aset lancarnya aja udah gede gitu kan. Aset lancar dikurang, ini sisanya aja masih memiliki profit yang luar biasa kayak gitu. Dan untuk hitungnya sendiri dapat juga. Gue sih lebih prefer ke 2019 karena ininya memiliki profit. Tuh. Halo, halo. Halo, halo. Aduh. Ini masih penjelasan, Dok. Oke. Tadi kan aku udah bahas nih tentang liquidity ratio-nya itu sendiri. Nah, mungkin Kak Raka bisa bantu aku nggak tentang activity ratio itu gimana? Atau Abang coba, aku pengen tahu deh activity ratio itu kayak gimana sih? Itu maksudnya apa sih? Aku bingung. Oke, Nando. Baik, aku jelasin ya. Activity ratio itu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan sumber dengan efektif, mengevaluasi seberapa cepat aset yang dapat dirubah menjadi penjualan atau kas, dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Kira-kira untuk teori yang dari activity ratio seperti itu. Lalu di sini aku pengen menjelaskan lagi sebuah rasio perputaran piutang. Untuk rasio perputaran piutang, rumusnya itu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, perputaran piutang itu sama dengan receivable turnover. Baik, nah di sini kan ada receivable turnover nih di sini di tahun 2018 dan di tahun 2019.
mungkin Nando bisa bantu aku untuk Iya, klik boleh. yang di 2018. Nah, Bagian apa, ini receivable turnover atau apa? di receivable turnover dulu Nando. Rumusnya itu apa Nah, ya, Bang? di sini tuh rumusnya kan sebelum aku jelasin rumusnya, aku jelasin dulu ini 0,98 ini hasilnya ini dari mana. Nah, hasilnya itu dari 936 dan sebagainya. Nah, ini kenapa bisa hasilnya 936? Mungkin Nando bisa katasin nih biar supaya teman-teman kita bisa tahu. Ini ya, Iya. dapat dari sini ya. Rumusnya apa sih, Bang? Penjualan kredit. Nah, Berarti iya rumusnya itu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang Nando. Nah, kalau cara dapetin rata-rata piutang itu gimana? Nah, kalau cara dapat rata-rata piutangnya itu caranya cuman hanya ditambah Nando. Ini ya, Misalkan, dibagi 2 ya? iya, iya betul Nando dibagi 2. Oke, aku udah sedikit paham. Coba kamu lanjut lagi. Oke Nando, thank you. Nah, baik aku lanjut. Nah, di sini ada day sales in receivable atau AR days. AR itu maksudnya akun receivable ya guys. Akun receivable. Nah, terus ada rumusnya juga loh. Rumusnya itu 300 AR days sama dengan akun receivable days sama dengan 365 dibagi perputaran piutang. Berarti Nah, piutang sama yang receivable turnover itu ya? iya betul. Berarti 365 ya dibagi sama perputarannya ya? Betul Nando. Oke, oke. Oke, lanjut. Lanjut ya, aku mau jelasin lagi. Manajemen piutang. Nah, di sini juga ada manajemen piutang. Manajemen piutang itu rasio yang tinggi, indikasi kebijakan kredit dan penagihan yang efektif. Nah, rasio yang rendah juga indikasi ada masalah dalam aktivitas penagihan. Nah, di sini ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan itu aku ulang, perputaran persediaan itu sama dengan inventory turnover. Nah, di sini kan ada 2 nih perbandingan angkanya 2018 sama 2019. Mungkin Anda bisa ngeklik. Nah, Beban pokok penjualan di laporan laba rugi kan ya? iya betul Nando. Ini berarti pakai yang ini. Nah, aku jelasin lagi ya untuk rumusnya. Untuk rumusnya ini perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Berarti kalau rata-rata persediaan kan tadi dibilang kakak kan ini perbandingan gitu ya. Oh iya, betul. Baru dibagi 2 ya? Betul. Oke, I see. Oke, bisa dilanjut, Bang. Oke, lanjut. Day sales in inventory. Nah, terus untuk rumusnya itu inventory days yaitu 365 dibagi perputaran persediaan. Nah, kita nih bisa menggunakan 360, bisa juga dapat 365. Cuman dari hasil perhitungannya lebih efisien sih lebih menggunakan 365. Oke. Tuh. Berarti 365 dibagi sama perputaran persediaan ya? Iya, betul. Oke, oke, oke.
aku lanjut lagi? Boleh. Lanjut. Nah, lanjut ya. Yoi. Di sini ada rasio perputaran aset. Nah, rasio perputaran aset itu sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Nah, maaf ya, sebelumnya aku mau ngejelasin sedikit dulu tentang rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset itu mengukur kemampuan perusahaan mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dan semakin tinggi rasio ini semakin bagus, indikasi pemanfaatan asetnya semakin maksimal. Nah, jadi aku sekali lagi ngejelasin untuk rumusnya itu perputaran aset sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Berarti total aset. Ntar dulu deh, aku mau nanya. Penjualan bersih berarti pakai yang mana, Bang? Pakai yang ini ya? Penjualan bersih. Kayak mana sih itu angkanya, Dok? Oh iya, I see. Pakai ini. Nah, tolong diblok ya Nando supaya teman-teman kita bisa tahu. Oke. Baru rata-rata total asetnya itu dari mana? Maaf Nando, bisa diulang? Kalau rata-rata total asetnya diambil dari sini ya berarti? Nah, iya betul, dari total aset tersebut, dari jumlahnya juga. Nah, itu tolong diblok supaya teman-teman kita bisa tahu juga, Nando. Gue gedein aja kali ya. Soalnya Iya, kan betul. matanya burikan semua, guys. Gak ada yang tahu. Jadi gue gedein aja. Nah, udah? Kurang? Udah? Nah, itu. Jelas ya, guys. Udah tuh, terus aku udah paham. Coba kalau non-current asetnya itu gimana? Nah, kalau non-current asetnya itu sebenarnya hampir sama, Nando. Rumusnya itu perputaran aset tetap penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap. Nah, aku juga mau ngejelasin lagi, rasio perputaran aset tetap itu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan, dan semakin tinggi rasio ini semakin bagus. Oh iya? Gitu. Iya. Oh, oke. I see. Nah, terus bagaimana untuk kayak non-current aset itu? Nah, untuk non-current asset turnover, sebelumnya aku jelasin lagi ya untuk rumusnya. Untuk rumusnya ini perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap. Hampir sama kok dengan sebelumnya, cuman bedanya kan kalau itu kan bawahnya kan yang pertama itu kan rata-rata total aset. Kalau ini satunya lagi, kalau rasio perputaran aset tetap itu rata-rata aset tetap. Gitu, guys. Jadi bedanya itu aja sih. Gitu. Mungkin Nando bisa buka website BI yang tadi supaya teman-teman kita bisa tahu hasil yang aset tetapnya itu dari mana. Aset tetap. Oh, rata-rata aset tetapnya ya. Iya. Jangan lupa di blok ya Nando supaya teman-teman kita bisa tahu. Gak kelihatan ya? Atau gimana? Kelihatan kok Nando. Oke, mantap. Nah, jadi itu angka yang sudah diblok oleh temanku, itu merupakan angkanya. Bentar deh. Nah, kalau 2019-nya ini gimana kalau menurut kamu? Kalau misalnya nih,
dibandingkan sama tahun 2019? Mana yang menurut kamu yang activity rasionya ini dia tuh sangat tinggi gitu loh kan, karena katanya semakin tinggi rasio kan semakin bagus kan. Mhm. Menurut kamu yang paling bagus mana? Menurut aku ya, kalau menurut aku sih, kalau menurut aku, dari semuanya ini perbandingannya antara 2018 dengan 2019, aku lebihnya di 2018. Oke. Iya sih, kelihatannya sih begitu, tapi aku agak sedikit beda pendapat. Sedikit tapi itu pun ada keinian tersendiri gitu loh, keunggulannya sendiri juga. Tapi sependapat juga sama Bang Raka, karena kan biar gimana pun dia tuh tetap rasionya itu bagus melewati 1,00 gitu loh. Rasionya juga bagus, semuanya bagus. Semakin ini juga semakin tinggi semakin bagus kayak gitu sih. Tapi agak sedikit penurunan sih kalau aku lihat dari segi aset tetapnya ke 2019-nya itu doang. Ada beberapa penurunan sedikit aja sih. Itu sih activity ratio. Tapi yang kamu tangkap mengenai activity rasionya gimana? Intinya maksudnya kayak Iya. usahanya gimana gitu menurutmu? Kalau menurut hasil menurut aku sih activity rasionya sih di antara tahun 2018 dengan tahun 2019 ini nggak beda jauh dari angka-angkanya. Nah, cuman kembali lagi yang tadi dibilang oleh Nando itu benar, gitu. Ya, iya sih. Intinya bagus lah ya. Tetap bagus. Baik, kayaknya agak sedikit kendala jaringan. Hitung dulu ya guys. Nah, tadi kan sudah dijelasin activity ratio sama Bang Raka kan. Nah, sekarang aku mau bahas profitability ratio. Nah, aku mau jelasin sedikit nih, teman-teman. Kalau profitability ratio itu, dia tuh ini loh, sifatnya itu untuk mengukur kemampuan perusahaan, kayak menghasilkan pendapatan dan income untuk periode tertentu. Nah, terus di samping itu juga, dia juga dapat ini kita bisa mengetahui nih perusahaan ini bisa menghasilkan keuntungan atau apa nih kalau setelah menggunakan investasi di dalam perusahaannya kayak gitu sih. Nah, kalau profitability ratio itu kan ada GPM, ada OPM, ada NPM, ada return on asset sama return on equity. Nah, pertama kita bahas dulu tentang gross profit margin-nya. Nah, kalau gross profit margin-nya itu sendiri, dia itu rumusnya itu, sebelum kita masuk ke rumus, kita ini dulu. Ini kan kita ibaratnya gross profit margin ini kan untuk menutup beban pokok penjualan, gitu loh. Nah, kalau misalnya seandainya kalau misalnya rasionya itu tinggi, berarti bisa jadi karena harga produk jualnya yang tinggi atau juga biaya produksinya rendah, kayak gitu sih. Nah, habis itu kita lihat nih pertama gross profit margin-nya. Nah, untuk dapat mencari gross profit margin-nya itu sendiri, kita bisa nyari nih laba kotor dibagi sama penjualan bersih. Nah, kita lihat dari sini ya, teman-teman. Kalau gross profit-nya itu kita lihat di laporan laba rugi, di bagian laba brutonya. Nah, kalau laba kotornya itu
kita ambil yang ini, gross profit itu laba kotor. 6 triliun 396 miliar 653 juta 530.647. Nah, ini kita ambil buat sampel ke laba kotornya. Nah, kan aku udah tampilin nih di sini. Terus dibagi sama penjualan bersih. Penjualan bersihnya dapat dari sini, guys. 24 juta. Baru jangan lupa ya, dikali 100% untuk mengetahui tingkatnya rendah atau enggak, kayak gitu loh. Nah, untuk kalau gross profit-nya margin sendiri, operating profit margin-nya sendiri, agak sedikit berbeda. Dia itu mengidentifikasikan laba operasi yang diperoleh dari setiap penjualan. Nah, nanti laba operasi ini kita pakai yang ini. Laba operasinya pakai yang ini, 1.760.434. Nah, terus habis itu tinggal bagi deh. Baru dikali sama 100%. Udah, dapatlah segini. Nah, untuk net profit margin-nya juga sama-sama dapat 7,32%. Karena laba operasi dan laba bersihnya sama. Nah, untuk return on asset-nya sendiri, return on asset-nya itu, cara carinya itu, return on asset itu bisa dibilang sama dengan ROA. Itu pengembalian aset. Itu kan. Nah, nanti habis itu, kita tuh kalau di ROA ini bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang kita miliki. Nah, habis itu kita cari dulu ROA-nya. ROA-nya itu kan rumusnya agak ribet sedikit sih, tapi gue bakal coba. Nah, laba bersih dibagi sama rata-rata penjualan. Nah, laba bersihnya itu kita dapat dari sini. Udah? Raka masih dengar nggak? Kalau aku sih udah paham Nando, betul yang dari Nando yang blog. Sadis. Oke, lanjut. Ini kita ambil sini kan laba bersihnya kan. Iya, betul. Oke, habis itu dibagi sama rata-rata total aset. Nah, rata-rata total asetnya seperti yang udah dibahas tadi, ambil dari sini. Nih, 17 triliun ditambah 19 triliun. Nah, jadilah kayak gini. Tapi jangan lupa dikali 100% ya. Semuanya dikali 100% karena ini persentasenya itu dalam bentuk persen hasilnya. Dan untuk return on equity atau pengembalian modal, itu dia bisa dilihat untuk memperlihatkan tingkat pengembalian saham untuk pemegang saham. Nah, ini kan terlampir nih return on equity-nya itu kan laba bersih dibagi sama rata-rata total equity. Nah, laba bersihnya kita dapat dari sini. Nih ya. Satu triliun dibagi sama equity. Equity-nya dapat dari mana? Dari sini. Nah, dari sini tinggal dibanding bagi 2. Udah deh, hasilnya segini. Dan begitu juga 2019 rumusnya sama. Nanti tinggal kamu bagi-bagiin aja kayak gitu kan. Tinggal tampilin aja gitu. 3164, 8,15, 8,15, 11,14 ditambah terus ini ada 22,12. Tapi dari kesimpulan yang aku dapat kalau mengenai ini ya, yang paling bagus sih menurutku ini sih, kalau gross
aku lebih impress ke 2018 karena kan harga jualnya mungkin gak terlalu mahal-mahal gitu loh. Tapi kalau dari segi operating profit marginnya, dari segi ininya dapat terkendali untuk terjadinya loss sih di tahun 2018. Kayak gitu sih, Oh, guys. kalau boleh tahu kenapa ya Nando, di tahun 2018 itu bisa terjadi loss? Karena kan katanya kalau semakin tinggi marginnya kan pasti harga produknya juga yang tinggi. Semakin harga produk jualnya itu semakin tinggi dan juga bisa juga biaya produksinya itu bisa rendah gitu loh. Jadi ada dua kemungkinan. Gitu sih. Oke, makasih ya. Yuk, dan bentar. Nah, tadi kan aku udah sempat bahas tentang solvency rasionya, Kak. Tentang profitability rasionya. Nah, sekarang Abang bisa nggak bantu aku untuk menjelasin tentang solvency rasio itu kayak gimana sih gitu loh. Aku belum Oh, ada gambarannya gitu. Tadi kan aku udah ya bahas mengenai liquidity sama profitability rasionya gitu. Coba deh. boleh, boleh. Baik ya, aku jelasin ya tentang solvency ratio. Solvency ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan kemampuan perusahaan bertahan untuk dalam waktu jangka panjang. Nah, terus kemudian mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang, baik pokok maupun bunganya. Nah, di sini aku jelasin lagi nih, ada rasio hutang terhadap total aset. Nah, sebelum aku jelasin ke rumusnya, aku jelasin dulu nih pengertiannya supaya Nando ngerti. Nah, untuk rumusnya ini kan, maaf, untuk pengertiannya ini total utang dibanding total aset atau disebut debt ratio. Nah, debt ratio ini rumusnya total hutang dibagi total aset. Nah, contoh, Nando, tolong ini ya Nando tolong buka yang bursa efeknya. Boleh. Aku mau ngejelasin 0,51 sama 0,48. Oh, Nah, angkanya dapat dari 0,51-nya dari mana gitu. iya. Jadi untuk 0,51 dan 0,48-nya itu aku mau jelasin terlebih dahulu. Itu semua itu dari laporan di Bursa Efek Indonesia. Hmm. Lalu, Nah, jangan lupa di-blok ya, Do, supaya teman-teman kita yang nonton ini mengerti. emang rumusnya apa? Untuk rumusnya, oke, aku jelasin sekali lagi ya. Untuk rumusnya itu, debt ratio sama dengan total hutang Nah, dibagi total aset. ini total utangnya pakai yang ini kan. Betul. Udah baru total aset. Total asetnya pakai yang ini bukan? Nah, betul. Jadi hasilnya 0,48 ya. 0,51 ya. Iya, itu dibagi. Oke. Nah, Perlu nggak dikali oke. persennya? Kenapa, Nando? Nggak perlu kasih dikali 100% kan? Nggak perlu. Cukup dibagi saja. Karena sesuai rumusnya. Itu total hutang dibagi total aset. Hmm. Oke, boleh aku lanjut? Boleh. Mantap. Oke. Selanjutnya, ada equity multiplier. Nah, equity multiplier merupakan rasio yang menggambarkan berapa kali ekuitas sendiri yang dapat mendanai pembelian aset-aset perusahaan. Nah, di sini aku mau ngejelasin juga nih.
Untuk rumus-rumusnya, rumus equity multiplier itu yaitu total aset dibagi total ekuitas. Nah, untuk 2,06 dan 1,92 itu hasilnya itu hasil perhitungannya itu kita dari di Bursa Efek Indonesia juga. Mungkin Nando bisa mengarahkan. Nah, aku jelasin sekali lagi ya untuk semua. Jadi equity multiplier itu sama dengan rumusnya total aset dibagi total ekuitas. Ini ya, dibagi sama ini ya. Nah, betul Nando. Oke, that's right. Aku ngerti. Nah, aku lanjut lagi untuk debt to equity ratio. Debt equity to ratio yaitu merupakan kemampuan perusahaan membayar hutang yang dimiliki. Lalu rasio ini menggambarkan komposisi utang yang dibandingkan modal sendiri dalam mendanai aset perusahaan tersebut. Kemudian, berapa aman posisi kreditur bila terjadi kebangkrutan perusahaan. Nah, ini kenapa bisa ada 1,06 dan 0,92? Mungkin Nando masih sedikit bingung atau kurang paham. Oke, aku jelasin untuk rumusnya terlebih dahulu ya. Untuk rumusnya ini, kita menggunakan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total modal. Untuk lebih jelasnya mungkin Nando bisa buka Bursa Efek Indonesia lagi, Nando. Jadi untuk rumusnya itu aku jelasin sekali lagi. Untuk rumusnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total modal. Jadi di sini kita mencari perhitungannya. Total utang sama utang berarti pakai yang ini ya. Utang. Nah ini. Nah, betul. Kalau modal berarti pakai yang ini ya. Nah, ya betul sekali. Oke, untuk yang terakhir yaitu interest coverage. Nah, interest coverage itu merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunan. Terus, berapa kali laba operasi atau EBIT yang mampu menutup beban bunga tersebut. Lalu, rasio yang tinggi juga menunjukkan tingkat keamanan perusahaan membayar bunga. Nah, jadi di sini aku juga mau ngejelasin, ini 9,41 sama 7,62 ini hasilnya dari mana? Oke, aku jelasin ya. Sebelum itu, rumusnya itu kita menggunakan rumus interest coverage sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Berarti ini dibagi. Nah ini berarti lagi 6396 ya. Oh iya guys, aku juga mau nambahin lagi. EBIT itu, kan kalian pasti ada yang nggak tahu, bingung ya EBIT itu apa. Oke, EBIT itu ya kepanjangan dari earnings before interest and tax, atau kalau di bahasa Indonesiain, laba sebelum bunga dan pajak. Gitu.
Iya, I see. Oh ya, dikurangin ya sama ininya ya. Betul. Baru dibagi sama, ntar dulu. Bagi sama, dibagi sama beban keuangan ya. Beban bunga. Beban ini ya. Ya enggak? Beban keuangan sama beban bunga hampir sama kan? Diganti. Ya, betul. Hampir sama kok. Oke. I see. Nah, ini kalau untuk menurut kamu kalau bisa dibandingkan sama tahun 2018-2019 gimana? Maksudnya tentang mengenai solvency rasionya. Dari solvency rasionya nih, menurut perbandingannya, menurut pendapat aku, dari perbandingan 2018 sama 2019, aku lebih prefer-nya di 2018. Karena interest coverage-nya itu mengalami, itu tuh hasilnya tuh 9,41, sedangkan di 2019 itu mengalami cukup penurunan sebesar 7,62. Kalau menurut Nando sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kan DEP rasionya tuh kayak lebih tinggi di bagian ini sih tahun 2018 karena kalau dibilang kan semakin besar rasionya itu kayak makin tingkat kesulitan perusahaan itu tuh semakin tinggi. Itu sih yang aku tangkap itu doang. Berarti ini kayak yang paling tinggi banget kesulitan itu kayaknya pada tahun 2018. Tapi profit tetap aja dapat profit yang cukup banyak kayak gitu. Betul sekali. Nah, dari yang kita jelaskan tadi bisa dibilang agak cukup ini sih rinci sekali. Makanya dibutuhkan rasio keuangan untuk mengetahui segala perputaran yang ada di perusahaan. Nah, yang kami dapat dari pembelajaran hari ini bahwa kalau activity rasio itu bisa dibilang kalau dari segi perputaran piutang itu lebih baik di tahun 2019. Nah, tapi berbeda dengan likuiditas. Nah, kalau likuiditasnya itu berbanding terbalik, malah di 2018 likuiditasnya lebih membaik. Nah, tapi kalau untuk profitabilitas rasionya memang lebih tinggi di bagian 2019 juga. Jadi semakin tingginya rasio juga semakin tertutup buat beban utangnya itu sendiri. Nah, kalau solvency itu berguna buat perhitungan mencegah terjadinya beban bunga yang tidak dibayarkan. Nah, kalau dari segi ininya beresikonya itu jatuh kepada tahun berapa ya? Tahun 2018 karena semakin tinggi suatu solvensi akan semakin besar dampaknya dalam menjalani kesulitan di suatu perusahaan. Itu sih yang didapetin dari kelompok kami. Kalau dari Bang Raka sendiri gimana? Kalau dari aku, dari hasil analisa ini dan penjelasan tentang PT Mayora ini cukup signifikan, mudah untuk dipahami bagi kita semua. Itu. Tapi angkanya biliaran-biliaran, triliunan-triliunan ya, agak-agak sedikit hati-hati juga ya. Apalagi buat Iya. auditor, hati-hati, koma, sama angka-angkanya jangan sampai kebalik, karena itu benar-benar catatan penting banget sih. Itu sih. Dan itu sih kesimpulan yang kami dapat ya, berdasarkan analisa yang kita bahas bareng-bareng tadi. Nah, sekarang nih nggak berasa nih, kita ntar lagi sudah mau penghujung vlog. Nggak vlog juga sih, tapi kayak vlog-vlogan, tapi dibilang vlog juga kagak, tapi dibilang nggak vlog juga enggak. Jadi kayak belajar, ya nggak tahu belajar, gila kali ya, nggak tahu dah gue. Nah, mungkin ada tambahan kali dari Bang Raka, kita ntar lagi mau nutup nih. Langsung ke penutup aja kali ya, Kak Raka ya. Boleh.
Boleh kok, Nando. Jadi, sekian dari vlog kita berdua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Seperti ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Begitu juga indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan sungkan untuk mengomentari. Dan segitu Oke. aja kali ya dari vlog kita, itu petua-petua dari abang kita. Dan terima kasih yang sudah menonton. Gue harap kalian jangan bosan ya menonton dengan nggak kegabutan sih, tapi ini mengedukasi juga buat belajar kita juga. Oke? See you next vlog. Jangan lupa ya, gue bakal ngepost vlog satu lagi hanya di channel gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Thank you.